Halo para siswa Indonesia X, berjumpa lagi dengan saya. Pada kursus minggu kedua ini, kita akan membahas strategi pencegahan alergi. Pada pertemuan terakhir minggu pertama, saya telah memaparkan bahwa anak yang memiliki bakat alergi atau atopi sebaiknya tidak sampai muncul penyakit alerginya, yaitu dengan dilakukan pencegahan. Adapun pencegahan yang bisa kita lakukan dari mulai pencegahan primer, sekunder, sampai tersier. Pencegahan primer dilakukan sebelum terjadi sensitisasi. Pencegahan primer ini meliputi pemberian ASI dan atau susu formula jenis hidrolisat, baik formula hidrolisat parsial maupun formula hidrolisat ekstensif bagi bayi-bayi yang terpaksa tidak bisa mendapatkan ASI. Jika sensasi telah terjadi, tetapi manifestasi penyakit alergi belum muncul, maka dapat dilakukan pencegahan sekunder. Apabila telah terjadi manifestasi klinis, kita akan melakukan pencegahan tersier yang kita sebut juga sebagai pengobatan, yaitu tata laksana kegawatan dan tata laksana penyakit sesuai dengan penyakit alergi yang muncul. Dalam upaya pencegahan alergi, ada satu hal penting yang harus kita pahami, yakni usia tertentu yang dapat dilakukan induksi toleransi, yaitu pada usia 3 hingga 7 bulan yang kita kenal sebagai window period. Oleh karena itu, pada periode usia ini dapat dilakukan berbagai intervensi agar anak dengan resiko alergi dapat terhindar dari munculnya penyakit alergi di kemudian hari. Intervensi yang dapat dilakukan meliputi pemberian ASI, pengoptimalan kolonisasi kuman dan pematangan usus, paparan alergen, pemberian asam lemak dan vitamin D, serta penghindaran paparan asap rokok. Pada dasarnya, dari ketiga tahap pencegahan alergi yang telah dijelaskan sebelumnya, pencegahan primerlah yang paling efektif. Pencegahan primer dapat dilakukan sedini mungkin dengan terlebih dahulu mengidentifikasi anak-anak yang beresiko. Target dari populasi beresiko ini adalah bayi dengan resiko tinggi alergi. Identifikasi dapat dilakukan dengan melihat riwayat alergi dalam keluarga, yaitu keluarga inti atau first degree relative. Minimal satu orang tua atau saudara kandung memiliki penyakit alergi seperti alergi makanan, dermatitis atopik, kemudian asma atau rinitis alergi. Selain faktor genetik, yaitu riwayat penyakit alergi dalam keluarga, terdapat faktor lingkungan yang merupakan faktor resiko alergi baik saat kehamilan maupun setelah melahirkan. Para siswa Indonesia X, faktor lingkungan tersebut meliputi pajanan asap rokok, polutan lingkungan, kolonisasi flora abnormal usus, kurang paparan sinar matahari, pengenalan makanan padat secara dini sebelum usia 3-4 bulan, pemberian susu formula yang tidak tepat, diet rendah antioksidan dan serat, pengenalan makanan padat yang tertunda, dan yang terakhir adanya defisiensi vitamin D. Pajanan asap rokok merupakan salah satu faktor yang paling beresiko. Pajanan terhadap asap rokok dapat meningkatkan penurunan fungsi paru bila ibu merokok selama kehamilan atau selama ibu menyusui. Lebih lanjut, asap rokok ini berhubungan dengan penyakit alergi pada anak di kemudian hari. Setelah riwayat penyakit alergi dalam keluarga teridentifikasi positif, maka dapat dilakukan berbagai intervensi untuk mencegah penyakit alergi pada anak-anak yang memiliki resiko alergi. Intervensi dapat dilaksanakan mulai dari masa kehamilan hingga anak lahir sampai tahun pertama kehidupan. Selama masa kehamilan, intervensi meliputi penghindaran pajanan asap rokok, diet sehat dan seimbang, serta pemberian vitamin D. Selama melahirkan dan pada tahun pertama kehidupan, intervensi yang dapat dilakukan antara lain ASI eksklusif selama 6 bulan,
atau pemberian susu formula hidrolisat pada 6 bulan pertama bila ASI tidak memungkinkan, dan pengenalan makanan padat dimulai pada usia 6 bulan. Terkait dengan tindakan intervensi untuk mencegah penyakit alergi, bagaimana dengan diet ibu selama kehamilan dan menyusui? Telah diketahui bahwa pembatasan diet ibu selama masa kehamilan dan selama menyusui dalam mencegah penyakit alergi tidak dianjurkan, bahkan untuk makanan hiperalergenik sekalipun. Itu pun dilaksanakan apabila selama ibu hamil atau selama ibu menyusui tidak alergi terhadap makanan apapun. Pembatasan diet pada ibu hamil dan menyusui dapat menimbulkan resiko, yaitu resiko kurang gizi pada ibunya dan bahkan berpotensi merugikan kepada janin. Penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan pembatasan diet menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang mendukung terhadap penghindaran makanan yang berpotensi menimbulkan alergi. Jadi, pembatasan diet pada ibu hamil dan menyusui tidak direkomendasikan.